Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 733. Pada hari keempat bulan lunar keempat, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Saat itu tengah hari, namun bintang-bintang yang padat memenuhi langit benua Azure. Saat bintang-bintang berkelap-kelip, selubung senja yang mendung turun ke dunia. Kehadiran yang menakutkan dan menindas muncul di mana-mana di benua itu. Langit berbintang tengah hari melawan tirai senja. Ini menarik perhatian para pembudidaya di seluruh dunia, dan faksi-faksi yang ditempatkan di seluruh benua Azure buru-buru menyelesaikan persiapan mereka. The Radiant Epoch akhirnya akan tiba, gumam beberapa kultivator generasi tua. Mereka tampak berkonflik. Ini akan menjadi zaman keemasan, tetapi pada saat yang sama, zaman pergolakan yang tak terduga. Dunia masa depan pasti milik kita. Beberapa pembudidaya yang lebih muda penuh dengan ambisi dan keinginan. Cara mereka melihatnya, masa-masa sulit melahirkan para pahlawan. Ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal. Permulaan zaman Radiant berarti perombakan keseimbangan kekuatan dunia. Ketika tatanan yang telah lama terbentuk runtuh dan runtuh, kekacauan yang diakibatkannya akan menjadi kesempatan mereka untuk bangkit. Keluarga Huan Iblis. Pada hari pertama Radiant Epoch, sebagian besar kekuatan sumber benua Azure akan berubah menjadi hujan cahaya Grand Dao dan memberi makan kembali ke dunia manusia. Bagi para pembudidaya seperti kita, ini adalah keberuntungan besar pertama yang ditawarkan oleh Radiant Epoch. Peluang seperti itu hanya dapat ditemukan, bukan dicari. Akhirat, energi spiritual langit dan bumi mungkin berkembang dan tumbuh seperti orang gila, tetapi tidak ada peluang serupa yang akan muncul di sini lagi. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh kesempatan ini. Huan Tiandu yang bertelanjang kaki, berpakaian rami berdiri di tanah ritual Taois setinggi 10.000 kaki, tangannya di belakang saat dia mengintip ke langit. Sekelompok ahli keluarga Hu berdiri tidak jauh dari lahan ritual. Ketika mereka mendengar kata-kata Hu Tiandu, mereka semua tampak bersemangat dan bersemangat. Kalian semua, bersiaplah. Ketika hujan Grand Dao dimulai, saya secara pribadi akan mengaktifkan formasi di dalam lahan ritual dan mengumpulkan kekuatan sumber Grand Dao untuk Anda. Huan Tiandu berkata dengan serius. Tatapannya berubah, dan dia melihat para ahli keluarga Huan. Saya berharap untuk melihat tambahan baru ke jajaran kultivator revolusi spiritual keluarga Huan. 30.000 tahun terlalu lama, tapi hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebagai otoritas tertinggi keluarga Huan saat ini, Huan Tiandu tahu bahwa begitu tirai dibuka di zaman Radiant, apa yang pada akhirnya akan menentukan apakah faksi utama berkembang atau menyusut adalah pembudidaya revolusi spiritual mereka. Dengan demikian, keluarga Iblis Hu sudah lama bersiap untuk hari ini. Adegan serupa tidak hanya dimainkan di Gunung Pedang Awan Tersembunyi, Sekte Matahari Terbakar, Sekte Buddha Kekosongan Murni, dan faksi kuno top lainnya. Mereka terjadi di 3 faksi dunia lain teratas Rumah Pedang Skywalking, Kultus Roh Tiandou, dan Sekte Inkarnasi Bintang juga. Era Radiant akan segera tiba. Sebagai faksi puncak dunia, mereka sudah lama membuat banyak persiapan untuk hari ini. Setiap faksi sangat menyadari bahwa setelah tirai dibuka di era Radiant, mereka hanya bisa bersaing untuk supremasi jika cukup ahli revolusi spiritual baru muncul dalam barisan mereka. Semakin banyak ahli yang mereka miliki, semakin besar keuntungan mereka. Dengan demikian, hampir setiap faksi besar tidak ragu-ragu untuk mencurahkan seluruh sumber daya tenaga mereka untuk merebut sebanyak mungkin hujan Grand Dao yang akan segera terjadi. Hanya dengan meminjam pukulan keberuntungan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, mereka dapat memperoleh seluruh kelompok pembudidaya revolusi spiritual yang mampu memikul tanggung jawab yang berat. Beberapa faksi tingkat puncak dari dunia besar lainnya sudah menunggu di benua Azure. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan dari era Radiant benua Azure juga. Barisan mereka termasuk Istana Mengpo, serta keluarga Kunwu Mountain Ye. Tengah hari bintang melawan tirai senja. Kecuali saya salah, kekuatan sumber benua Azure akan meletus sepenuhnya dalam waktu 24 jam. Kata Libationer ke-9 yang kurus itu dengan muram. Xia Agung adalah jantung dari benua Azure, dan disinilah kita bisa mendapatkan kekuatan sumber terbanyak. Aku sudah bisa memprediksi bahwa ketika kekuatan sumber meletus, faksi utama yang tersebar di seluruh grid Xia akan menjadi hiruk-pikuk seperti hiu setelah mencium bau darah. Mereka akan berjuang untuk itu dengan semua yang mereka miliki. Dia berhenti, lalu berbalik menghadap Sueye. Ketika saatnya tiba, kendalikan Spirit Lamp of Redemption untuk merebut benih Azure. Sueye mengangguk, ekspresinya tenang. Selama Seed of the Azure muncul, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkannya. Lampu roh penebusan. Ini adalah salah satu harta karun roh Xiantian Istana Mengpo. Itu lahir dari kedalaman sungai kelupaan, dan memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual sekitar dan mengumpulkan kehadiran Grand Dao. Selama kita mendapatkan benih Azure,
kita akan mendapatkan keberuntungan terbesar yang ditawarkan benua Azure, kata Libationer ke-9, matanya menyala-nyala. Ini adalah keberuntungan yang bahkan Kaisar akan memperbudaknya. Jika bukan karena ketidakmampuan mereka untuk memasuki dunia ini, bagaimana mungkin kita bisa mencoba mendapatkannya? Cui Jingyan tidak bisa membantu tetapi menyela. Libationer ke-9, aplikasi apa yang dimiliki benih Azure? Libationer ke-9 tersenyum. Benih Azure adalah bagian dari vitalitas benua Azure. Selama Anda berkultivasi di dunia ini, Anda dapat menggunakan kekuatannya untuk menyerap aliran energi spiritual yang tak ada habisnya. Terutama setelah era Radiant dimulai. Dengan Seed of the Azure, Anda dapat merebut sebagian takdir surgawi. Selain itu, karena disebut benih dari Azure, secara alami memiliki potensi untuk tumbuh dan berubah. Saat mengalami metamorfosis berulang, ia akan bertunas. Pada akhirnya, itu akan tumbuh menjadi seluruh dunia. Benua Azure itu sendiri tumbuh dengan cara yang hampir sama. Kekuatan Origins of the Azure, setelah bertahun-tahun evolusi dan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk dunia ini. Meskipun larangan kegelapan kuno menghancurkan benua Azure, 30.000 tahun yang lalu, itu adalah dunia tanpa batas yang mampu melahirkan ahli kekaisaran. Sebagai bagian dari Origins of the Azure's Vital Energy, Seed of the Azure akan, seiring berjalannya waktu, pasti akan menjadi dunia baru. Kaisar mana yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Cui Jingyan hanya bisa terkesiap. Ini benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Libationer ke-9 menghela nafas. Bukan begitu. Ini luar biasa di luar batas imajinasi kita. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harta karun seperti itu akan disia-siakan untuk orang-orang dari kultivasi kita yang rendah, itu akan seperti menodai harta surgawi. Itu karena, tanpa kemampuan, kita tidak punya cara untuk membantunya tumbuh menjadi dunia baru. Sebenarnya, bahkan ahli imperial pun mungkin tidak dapat mencapai itu. Mengembangkan dunia terlalu sulit. Itu membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya, tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak usaha dan kesabaran. Itu sebabnya, jika kita mendapatkan benih Azure, kita akan membawanya kembali ke sekte untuk diamankan. Itu tindakan terbaik. Di sini, Libationer ke-9 melirik Sueye. Sueye langsung mengerti. Libationer ke-9, yakinlah. Keberuntungan seperti itu terlalu besar untuk saya tangani, bahkan jika saya mendapatkannya, saya tidak bisa melindunginya. Yang terbaik adalah mempercayakannya pada sekte. Libationer ke-9 berkata sambil tersenyum, saya percaya sekte itu akan memberi Anda hadiah yang tak terbayangkan. Namun, Cui Jingyan sudah kehilangan minat akan hal ini. Seperti yang dikatakan oleh Libationer ke-9, benih Azure adalah keberuntungan yang terlalu besar, dia tidak bisa tertarik untuk mendapatkannya. Pelindung Dharma Sueye, sebaiknya berhati-hatilah. Tidak mungkin faksi lain akan melewatkan benih Azure, kata Cui Jingyan. Matanya yang cantik melesat saat dia memperingatkan, dan kemudian ada Su Yi yang misterius. Ada banyak hal yang mencurigakan tentang dia, jangan lengah. Sueye tertegun. Dia tersenyum dan bercanda, kenapa kamu sepertinya mencoba menggunakan Su Yi untuk menakutiku? Cui Jingyan memberinya senyum menawan. Intuisimu tepat sasaran. Titik. Jauh di dalam hutan belantara pegunungan. Untungnya, kami tidak datang terlambat. Pusurong menatap bintang-bintang tengah hari di balik tirai senja. Dia hanya bisa menghela nafas lega. Dia ditemani oleh seorang pria kurus dengan rambut abu-abu, mata ungu, dan jubah kuning cerah. Pria itu berkata dengan santai, kita tidak mungkin membiarkan keberuntungan seperti itu lolos begitu saja. Bagaimana dengan ini? Ayo raih kesempatan ini dulu, lalu selesaikan skor dengan Sui. Pria itu tampak muda, tetapi wajahnya menunjukkan jejak tahun. Pusurong langsung hikmat. Itu juga berhasil. Nama pria itu adalah Pujue, dan dia adalah kultivator revolusi spiritual tahap akhir dari rubah bulan ungu. Di antara para ahli revolusi spiritual Bright Sky Realm, kecakapan tempurnya menempatkannya di 5 besar. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang datang ke benua Azure kali ini. Ada 4 total ahli realm revolusi spiritual yang menemaninya. Selain mereka, klan telah mempercayakan harta berharga kepada Pujue untuk memastikan bahwa operasi ini berjalan lancar. Su Yi, saya harap Anda akan bekerja sama dengan kami kali ini. Jika kamu terus mempersulit kami, bencana benar-benar akan menimpamu, gumam Pusurong. Faksi yang tersebar di seluruh benua Azure, serta berbagai keberadaan khusus lainnya, sedang menunggu dalam diam. Lautan Roh Kacau, King Luo, budak pedang yang menjadi tempat tinggal Yao Sword Divine Misfortune, telah mendirikan formasi aneh di sebuah pulau terpencil, dan dia duduk dalam meditasi diam. Kedalaman meteor abis. Di dunia luar, kekuatan larangan kegelapan kuno telah menghilang, tetapi masih memenuhi kedalaman meteor abis, seperti kabut yang menggantung di udara. Sepasang mata yang dalam dan aneh menatap kubah surga dari dalam kabut. Adegan serupa diputar di seluruh benua Azure. Banyak entitas tak dikenal menyembunyikan diri dengan berbagai cara dan menunggu.
9 kota tripod. Pengadilan Azure Cloud. Suyi saat ini sedang makan hotpot. Basis sup merah cerah menggelegak, dan semua jenis sayuran dan daging yang diiris jatuh ke dalam kaldu. Aroma yang memikat dan pedas meresap ke udara. Suyi menyeruput anggur di sela-sela suapan. Pikiran dan perutnya benar-benar puas. Namun, sangat kontras dengan kesenangan santai Suyi, Wen Xinzhao, Kaisar Xia, dan lelaki tua buta itu tidak terlalu tertarik dengan makanan mereka. Senja turun seperti tirai, dan bintang-bintang terlihat bahkan di tengah hari. Kehadiran yang menakutkan menyebar ke seluruh benua Azure, termasuk langit di atas Nine Tripod City. Mereka bisa merasakannya dengan jelas bahkan di dalam Azure Cloud Court. Wen Xinzhao dan yang lainnya sudah lama menyadarinya, dan mereka semua terkejut. Namun, tampaknya Suyi sama sekali tidak peduli dengan fenomena langit dan bumi yang aneh ini. Atau lebih tepatnya, di matanya, tidak ada yang sepenting hotpot di hadapannya. Namun, aneh kedengarannya, pengabaian Suyi menular, semakin dia tidak peduli, semakin banyak rasa aman dan damai muncul di dalam hati rekan-rekannya. Langit bisa runtuh di sekelilingnya, tetapi dia bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa. Orang buta tua itu hanya bisa menghela nafas atas ketenangannya. Yang mulia Suyi tidak mengecewakan. First Immortal of the Sword, Chapter 734. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Suyi berbaring dengan nyaman di kursi rotan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bintang-bintang padat di atas kepala. Mereka menghiasi tirai senja yang redup, dan berkedip-kedip. Yang mulia, lelaki tua ini memperkirakan bahwa langit akan meletus dengan perubahan besar dalam waktu 6 jam, kata lelaki tua buta yang berdiri di samping Suyi. Soketnya yang kosong dipasang di kubah surga juga, dan sepertinya dia bisa mendeteksi banyak rahasia. Kata Suyi, menutup matanya. Aku akan istirahat sebentar. Jangan gugup, semuanya. Tunggu saja, pai daging, mulai turun dari langit. Orang tua buta, Wen Xinzhao, Kaisar Xia dan yang lainnya saling memandang, tatapan aneh di mata mereka. Itu akan menghujani pai daging. Suyi jelas sangat percaya diri. Dan memang, matanya terpejam dalam keadaan istirahat. Dia tampak santai, seolah-olah dia terlalu malas untuk berbicara. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang hal ini, tetapi bahkan sebelum permulaan zaman Radiant, harta karun terbesar dari Origins of the Azure telah jatuh ke tangannya. Demikian pula, dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dengan benih Azure yang dimilikinya, ketika sumber kekuatan Grendau meletus, dia akan membantu mereka mendapatkan manfaat terbaik. Memberitahu mereka itu akan terlalu mencolok. Saya hanya berharap dapat menemukan beberapa lawan yang berharga di era baru ini. Jika tidak, tetap berada di benua Azure lebih lama lagi akan memiliki sedikit nilai bagi usaha kultivasiku, Suyi bergumam pada dirinya sendiri. Dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi, tetapi tanpa lawan, bagaimana dia mempertajam keunggulannya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan musuh dari kultivasi yang sama, lawan lain masih akan berfungsi untuk memolesnya. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak alam manifestasi spiritual, dia dapat memanfaatkan kedatangan zaman Radiant untuk melangkah dengan lancar ke alam inkarnasi spiritual. Tapi di benua Azure modern, ahli terkuat hanya ada di alam revolusi spiritual. Ini berarti menemukan lawan yang berharga sudah menjadi agak sulit. Jadi, dia sebenarnya agak bersemangat untuk zaman keemasan baru ini. Dia berharap itu akan menimbulkan banyak lawan yang layak. Itu akan baik-baik saja bahkan jika batas kultivasi mereka jauh melampaui batasnya. Waktu berlalu, langit dan bumi diselimuti senja, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Suasana yang menakutkan, menindas, dan keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh benua. Jauh di dalam pegunungan dan hutan, makhluk roh gelisah dan ketakutan. Mereka bersembunyi, tidak berani keluar. Di tanah yang makmur dan berpenduduk, manusia dan pembudidaya sama-sama tertidur. Jalanan dan gang sepi dan sepi. Suyi tiba-tiba membuka matanya dan berbisik, ada di sini. Itu hanya dua suku kata yang ringan dan lapang, tetapi tampaknya mengandung kekuatan prekognisi. Sesaat kemudian, gemuruh dao yang rendah bergema di seluruh kubah langit yang gelap. Ledakan, kedengarannya seperti perpisahan pertama dari kekacauan primordial, kelahiran alam semesta. Langit dan bumi bergetar, dan setiap makhluk hidup di benua Azure bergidik. Mereka semua memandang ke langit. Bintang-bintang bergetar seolah-olah akan jatuh, dan satu demi satu retakan yang mengejutkan terbentuk di tirai langit yang gelap. Setiap orang yang melihat ini ketakutan, seolah-olah langit akan runtuh. Di seluruh dunia, banyak orang yang terkejut, dan keributan terdengar. Asal-usul Azure telah runtuh, dan kekuatannya akan memberi umpan balik ke dunia manusia. Waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hahaha, tirai akhirnya dibuka di era baru. Larangan kegelapan kuno mengakibatkan penurunan ortodoksi benua Azure, dan energi spiritual sangat jarang sehingga tidak ada pakar kekaisaran baru yang muncul dalam 30.000 tahun. Tapi mulai hari ini, semua itu ditakdirkan untuk berubah. Siap-siap, cepat tentang itu. Di seluruh dunia, faksi yang tak terhitung mulai bekerja.
7 faksi kuno yang hebat, 3 faksi dunia lain teratas, keluarga Gunung Kunwuye, rubah bulan ungu mereka semua menggunakan metode apapun yang telah mereka persiapkan dan menggosok tangan mereka dengan semangat. Pengadilan Azure Cloud, orang tua buta, Kaisar Xia, Wen Xinzhao, dan hati yang lain membengkak saat mereka menyadari pukulan keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan turun ke dunia fana. Su Yi bangkit dari kursi anyamannya. Kaisar Xia, sebentar lagi, Anda harus mengedarkan formasi penghalang 9 tripod suppression. Dengan begitu, jika ada yang mengalami kesengsaraan di dalam batas kota, itu tidak akan menghancurkan kota. Kaisar Xia dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. Mengerti. Ayo pergi ke langit, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia sudah memulai pendakiannya, melonjak hingga ketinggian 10.000 kaki. Dia diikuti oleh orang tua buta, Wen Xinzhao, Wang Jiu, King Ya, dan Taoist Master Cosmoke. Ketika sumber kekuatan Grendau jatuh, ambil saja yang kamu butuhkan. Jangan serakah, mengambil terlalu banyak sama buruknya dengan mengambil terlalu sedikit, perintah Su Yi sambil menatap ke langit. Kelompok itu mengangguk. Su Yi kemudian mengeluarkan labu pemelihara jiwa dan memanggil King Wan. Itu juga berlaku untukmu. King Wan mengangguk dengan patuh. Ya Tuan. Dia mengenakan gaun merah menyala. Kulitnya bersalju, dan dia secantik lukisan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pembudidaya hantu, sebaliknya, dia memiliki pesona kecantikan yang abadi. Sama seperti Wen Xinzhao, kultivasi King Wan telah lama mencapai puncak alam bintang berkumpul, tapi dia menekannya selama ini. Dia ingin menunggu sampai permulaan zaman Radiant, lalu menerobos dalam satu gerakan. Selain Wen Xinzhao, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat King Wan, dan semuanya tertegun. Sungguh tubuh jiwa yang murni. Seru orang tua buta itu. Pembudidaya hantu adalah bagian dari pembudidaya jiwa, dan tidak ada yang kurang dari dunia bawah selain pembudidaya jiwa. Itulah mengapa lelaki tua buta itu bisa mengetahui betapa luar biasanya aura King Wan. Namun, dia dan yang lainnya cukup perhatian untuk tidak bertanya. Su Yi lalu mengayunkan lengan bajunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Rahim iblis Suanning berkultivasi dan kekuatan asal tersegel Ye Sun melayang di udara. Suanning, bagaimana situasimu? Tanya Su Yi. Suara hormat Suanning terpancar dari dalam rahim iblis. Tuan, muridmu telah memadatkan kembali tubuh dan jiwa kedagingannya. Selain itu, saya telah berkultivasi ke tingkat Xiantian Martial Ancestor. Kamu berhasil melakukannya hanya dalam beberapa bulan. Tidak buruk. Su Yi mengangguk. Ketika Suanning datang ke benua Azure, dia menghadapi badai spasial. Pada akhirnya, yang tersisa dari dirinya hanyalah sebagian jiwanya yang babak belur. Belakangan, Su Yi membantu menyegelnya di dalam rahim iblis, di mana dia meminjam kekuatannya untuk membangun kembali dirinya sendiri. Dan kamu, Su Yi melirik kekuatan asal tersegel Ye Sun. Bundel energi bergetar sedikit, dan segera setelah itu, suara bersemangat Ye Sun terpancar dari dalam. Kakak ipar, tidak akan lama lagi sampai aku benar-benar menyempurnakan kekuatan sumber yang tersisa di dalam tubuhku. Meskipun saya tidak akan dapat memulihkan kultivasi puncak saya dengan segera. Cukup, sela Su Yi. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menghentikan Ye Sun, bajingan itu akan mengoceh sepanjang hari. Keberuntungan besar akan segera tiba. Kamu dan Suanning harus bersiap-siap, perintah Su Yi. Tuan, saya akan melaksanakan perintah Anda dengan cermat. Mengerti, kakak ipar. Kaisar Xia dan yang lainnya yang menyaksikan pertukaran ini benar-benar bingung. Ketika King Wan muncul, dia memanggil Su Yi tuannya, seolah-olah dia adalah pelayannya. Tapi sekarang, dua lainnya muncul. Seseorang menyebut Su Yi tuannya juga, kecuali dia adalah murid Su Yi. Yang lainnya menyebut Su Yi sebagai saudara iparnya. Ini terlalu aneh. Orang tua buta itu bertanya, Nona Xinzhao, kapan rekan Daois Su menerima seorang murid? Kaisar Xia bertanya, Nona Xinzhao, kapan rekan Daois Su menikah? Wen Xinzhao juga benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan mereka? Ledakan. Tiba-tiba, guntur bergema jauh di dalam kubah surga yang jauh, bergema di seluruh dunia di bawah. Hati semua orang bergetar. Kemudian, celah muncul di langit, satu demi satu, dan hujan cahaya Grendau yang tak terbatas meledak, seperti air menembus bendungan. Sumber benua Azure akhirnya meletus. Langit tanpa batas langsung tampak runtuh, dan hujan cahaya Grendau turun seperti air pasang. Itu sangat mempesona dan bersinar. Melihat ke atas dari tanah, seolah-olah bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bumi. Mereka cerah dan penuh warna, megah dan megah, pemandangan yang mengejutkan. Seluruh benua Azure langsung mendidih. Keluarga Huan Iblis. Lengan baju Huan Tiansu mengepul di sekelilingnya, dan dia berteriak, aktifkan formasi besar. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, tempat ritual setinggi 10.000 meter diaktifkan, dan pilar cahaya memanifestasikan formasi melesat ke langit. Adegan serupa terungkap di faksi terkemuka lainnya. Seolah-olah pembudidaya dunia sudah gila.
Mereka menggunakan setiap metode yang mereka miliki untuk merebut sebanyak mungkin keberuntungan yang turun dari langit. Sebesar itu, seluruh dunia turun ke pesta pora gila. Mengaktifkan. Sue Ye berdiri di langit di atas Dark Immortal Grounds, suaranya menggelegar seperti guntur musim semi. Sebuah lampu perunggu belang-belang berwarna merah darah melayang di depannya, menebarkan bayangan hitam selebar 1000 kaki, seperti air hitam yang mengalir dan bergolak tanpa henti. Harta karun roh Xiantian, lampu penebusan roh. Keluarga Kunwu Mountain Ye. Ye Xiao dengan santai meletakkan bukunya, menatap ke langit, dan bergumam, benih Azure adalah milikku. Jika ada yang mencoba mengambilnya, saya akan membunuh mereka. Kedalaman matanya bersinar dengan haus darah dan pembunuhan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dia tiba di udara, dan mengeluarkan pot tanah liat abu-abu yang berdebu. Itu berputar di udara, lalu tiba-tiba melebar hingga seukuran rumah. Pusaran cahaya hitam melonjak di dalamnya. Pot pemakan surga. Ini adalah harta karun roh Xiantian. Jauh di dalam meteor abis. Ledakan. Kekuatan larangan kegelapan kuno bergejolak, dan sosok tinggi tegap melangkah keluar dari kedalaman kabut. Rambut hitamnya acak-acakan, dan dia mengenakan jubah Taois emas berlumuran darah. Kekuatan larangan kegelapan kuno melonjak di sekelilingnya, menutupi wajahnya. Setelah puluhan ribu tahun tidak aktif, aku, Nin Star, akhirnya berhasil sampai hari ini. Suara dingin dan serak terdengar di seluruh meteor abis. Sosok jangkung, tegap, berjubah emas itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya menggelegar seperti guntur, mengguncang 9 langit. Langit di atas Azure Cloud Court. Suyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap hujan deras dari sumber kekuatan Grand Dao yang turun dari langit. Ekspresinya tenang, dan dia tidak melakukan apapun. Namun, lelaki tua buta, Kaisar Xia, dan yang lainnya terheran-heran saat menemukan bahwa cahaya Grand Dao yang turun berkumpul di sekitar kota, seperti sekumpulan ikan yang berkerumun di sekitar karang. Itu melonjak menuju tempat Suyi berdiri dari semua sisi. Ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini bantuan surga? Jangan hanya berdiri di sana. Ayo dan kumpulkan. Suyi melirik yang lain. Baru pada saat itulah mereka bereaksi seolah-olah terbangun dari mimpi. Semuanya mulai bekerja. First Immortal of the Sword, Chapter 735. Cahaya Grand Dao melonjak menembus langit dari segala arah. Orang tua buta dan yang lainnya masing-masing mulai bekerja, mengumpulkannya dengan sekuat tenaga. Ini dimanifestasikan dari kekuatan sumber Azure Kontien, dan penuh pesona ilahi dari Grand Dao. Terlepas dari level mereka, ini adalah tipe kultivator keberuntungan yang biasanya hanya bisa diimpikan. Yang membuat mereka senang, mengumpulkan kekuatan Grand Dao hampir tidak membutuhkan usaha sama sekali. Suan Ning dan Ye Sun mengambil tindakan pada saat bersamaan. Namun, Suyi tidak diragukan lagi paling diuntungkan. Seolah-olah dia adalah obor, dan tetesan hujan, cahaya Grand Dao seperti ngengat kenyala api. Mereka melonjak ke arahnya, satu demi satu. Akibatnya, langit di sekitar Suyi benar-benar diselimuti oleh hujan cahaya yang tak terbatas. Adegan luar biasa ini menarik perhatian para pembudidaya di seluruh Nine Tripod City. Namun, tidak ada yang berani mendekat untuk merebut keberuntungan darinya. Reputasi seorang pria tidak muncul entah dari mana. Siapa yang begitu muak dengan hidup hingga mengarahkan pandangan mereka pada nasib baik Suyi? Tetap saja, tidak dapat disangkal bahwa para pembudidaya di Nine Tripod City beruntung. Seiring waktu berlalu, Suyi menarik lebih banyak hujan Grand Dao ke kota. Itu mengalir ke kota, jauh lebih padat daripada di tempat lain. Para pembudidaya di dalam kota secara alami mendapat manfaat dari ini juga, itu membuat mengumpulkan hujan Grand Dao jauh lebih mudah. Wosh gelombang wosh gelombang. Gelombang hujan ringan dari Grand Dao menyatu ke dalam tubuh Suyi. Semuanya melonjak ke benih Azure. Dia sudah berada di puncak alam manifestasi spiritual, di ambang terobosan. Sekarang, saat dia mengumpulkan cahaya Grand Dao, dia memastikan bahwa ketika dia masuk ke alam penjelmaan spiritual, dia akan menempa fondasi yang paling kuat dengan mudah. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan hujan lebat dari Grand Dao turun ke dunia manusia seperti air terjun. Bukan hanya Suyi dan teman-temannya, di seluruh benua Azure, setiap makhluk hidup dengan panik menyerap keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun, jumlahnya terlalu banyak di atas Nine Tripod City. Itu luas dan tak terbatas, dan menyelimuti langit dan bumi. Itu jauh lebih berlimpah daripada di tempat lain. Sebaliknya, beberapa hujan yang seharusnya jatuh di tempat lain malah melonjak menuju Nine Tripod City. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat bahwa semua wilayah dalam 10.000 mil dari kota 9 Tripod terpengaruh. Secara alami, banyak orang memperhatikan perubahan ini. Mengapa sumber kekuatan Grand Dao berkumpul di sekitar Nine Tripod City? Beberapa bertanya dengan bingung. Kaisar Xia pasti ada di belakang ini. Yang lain mengertakkan gigi, ekspresi mereka gelap. Jika kekuatan Grand Dao semuanya mengarah ke Nine Tripod City, bagaimana kita akan mendapatkan bagian kita?
Ayo pergi ke Nine Tripod City. Kita tidak bisa membiarkan keluarga kekaisaran memonopoli keberuntungan ini. Banyak pembudidaya mulai beraksi, bergegas ke Nine Tripod City dari semua sisi. Saudara Su, saya tidak bisa lagi menekan batas kultivasi saya, kata Wen Xinzhao. Su Yi sempat tertegun, tapi kemudian, dia tertawa. Kamu tidak perlu menekannya. Maju dan menerobos, saya akan bertindak sebagai pelindung dharma Anda. Dia mengenakan pakaian seputih salju, dengan pedang kuno terikat di punggungnya. Ketika dia berhenti menekan kultivasinya, auranya langsung meletus, seperti gunung berapi yang lama tidak aktif. Ledakan, niat pedang yang kuat melonjak ke langit. Awan kesengsaraan gelap berkumpul jauh di dalam kubah surga, dan aura destruktif dari kesengsaraan yang akan datang menyapu langit dan bumi. Langit seperti tirai senja, dan bintang-bintang bersinar di tengah hari. Cahaya Grendao masih berjatuhan seperti hujan, dan sekarang, seseorang sedang mengalami tribulation of spiritual manifestation. Seluruh bentangan langit dan bumi langsung dilemparkan ke dalam kekacauan dan diresapi dengan atmosfer yang aneh dan menakutkan. Dengan menerobos sekarang, dia bisa menyerap sumber kekuatan Grendao di tengah kehancuran. Itu akan membantu basis kultivasinya menjalani metamorfosis lengkap, pikir Su Yi. Ledakan, petir kesusahan bergemuruh, dan kilat jatuh. Sepanjang 9 kota tripod, banyak pembudidaya memperhatikan gangguan ini, dan semuanya tercengang. Sosok anggun Wen Xinzhao berdiri di udara, seperti seorang wanita yang abadi dengan pedang yang menembus 9 langit saat dia menyambut tribulation of spiritual manifestation. Ledakan, kesengsaraan itu sangat menyilaukan, dan aura yang dipancarkannya menakutkan di luar batas. Wen Xinzhao bentrok dengannya secara langsung, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan apapun. Dia melesat, gesit seperti seberkas cahaya pedang, bertarung dalam gemuruh guntur dan kilat. Su Yi memperhatikan dengan seksama sejenak, lalu memalingkan muka. Kesengsaraan manifestasi spiritual Wen Xinzhao sangat kuat, tetapi Su Yi tahu bahwa itu tidak dapat mengancamnya. Tuan, aku akan menerobos juga, King Wan tergagap tidak lama kemudian. Su Yi baru saja akan mengangguk setuju ketika sesuatu tiba-tiba terjadi padanya, dan dia berkata kepada yang lain, tetap di sini sekarang. Saya membawa King Wan ke luar kota. Dengan itu, dia menembak di luar batas kota, King Wan mengejarnya. Begitu mereka berada di luar, Su Yi berdiri di udara dan berkata, kamu bisa mulai. King Wan mengangguk. Gaun merahnya yang berapi-api bergoyang, dan tatapannya yang dalam dan jernih mengarah ke kubah surga. Pada saat itu, ledakan, guntur kesusahan bergemuruh jauh di dalam kubah surga. Hamparan awan kesengsaraan berwarna darah yang aneh melonjak, pemandangan itu menyengat mata. Aura bencana yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Awan kesusahan seperti darah, berbentuk bunga datura. Ini adalah salah satu dari 3 kesengsaraan paling tabu yang dapat dihadapi oleh seorang kultivator jiwa. Orang buta tua itu menyaksikan permainan ini dari dalam Nine Tripod City, dan dia tidak bisa menahan tangis, terlihat sangat terkejut. Di Netherworld, mereka yang mampu memicu 3 kesengsaraan besar dari manifestasi spiritual benar-benar langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Bahkan dalam ortodoksi puncak, mereka adalah yang terbaik. Kesengsaraan bunga datura kesengsaraan manifestasi spiritualnya sama sekali tidak biasa, pikir Su Yi. Dia secara alami dapat menentukan jenis kesengsaraan apa ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia sangat menyadari dasar dan bakat King Wan, dan lebih jauh lagi, dia telah berkultivasi di sisinya, dan dia berlatih sutra Asura 10 arah. Di antara pembudidaya hantu, dia sudah menjadi jenius tingkat puncak. Ledakan, awan kesengsaraan berwarna darah bergejolak saat kesengsaraan besar meletus. Petir kesengsaraan merah cerah merobek langit, jatuh dengan mematikan. Aura kehancuran yang dipancarkannya sangat menakutkan di luar batas. Pada saat itu, King Wan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Matanya yang jernih bersinar seperti kilat, sikapnya tajam dan kuat, dan dia memancarkan aura kesombongan yang menyendiri dan menghina. Gaunnya yang berwarna darah bergoyang di sekelilingnya saat dia menghadapi kesengsaraannya secara langsung. Su Yi berdiri dengan tangan di belakang, mengawasi dari jauh. Kadang-kadang, dia melirik ke kota, tempat Wen Xinzhao sedang mengalami kesengsaraannya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit kekhawatirannya. Persis seperti yang dia pikirkan, baik King Wan dan Wen Xinzhao sudah lama bersiap untuk menghadapi kesengsaraan masing-masing. Bahkan jika kesengsaraan mereka sangat langka dan menakutkan, kemampuan dan bakat mereka cukup untuk menanganinya. Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa banyak pembudidaya telah kabur menjadi seberkas cahaya, dan mereka menembak ke arah Nine Tripod City dari jauh. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Dia menggunakan aura Seed of the Azure untuk mengumpulkan cahaya Grendao. Ini tidak diragukan lagi mempersulit pembudidaya di tempat lain untuk menyerapnya. Jadi, mereka semua bergegas ke Nine Tripod City. Mereka ada di sini untuk memperebutkan nasib baik, tidak lebih. Namun, Su Yi tidak terlalu khawatir. Hujan Grendao sangat besar, dan menyelimuti seluruh benua.
Tidak mungkin satu orang pun dapat memonopolinya. Bahkan dia tidak mungkin bisa merebut semuanya untuk dirinya sendiri. Berhenti, itu su abadi yang dibuang. Ini tidak akan mudah. Banyak suara terdengar. Ketika para pembudidaya yang bergegas melihat Suyi melayang di atas kepala, ekspresi mereka berubah, dan mereka berhenti di jalurnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya berkumpul di daerah sekitarnya. Namun dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani mendekati gerbang Nine Tripod City. Karena Suyi ada di sana. Siapa di dunia ini yang tidak tahu betapa menakutkannya Suyi? Namun, mereka tidak mau pergi begitu saja. Tiba-tiba, suasana mencekik dan gelisah. Akhirnya, salah satu kultivator generasi tua memberanikan diri dan berkata dengan suara gemetar, Yang mulia Suyi, dapatkah kita bersaing demi keberuntungan di sini? Semua mata langsung tertuju pada Suyi. Suyi berkata tanpa minat sedikit pun, tentu. Itu hanya satu kata, tapi itu seperti berkah dari surga. Para pembudidaya yang berkumpul semuanya bersorak kegirangan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Teriakan syukur menyapu seperti gelombang. Beberapa pembudidaya sangat senang. Dengan Yang Mulia Su di sini, kita bisa bersaing untuk mendapatkan hujan cahaya Grandao tanpa takut akan kejahatan orang lain. Ini adalah berita yang luar biasa bagi kami. Dan itu memang terjadi. Lebih banyak pembudidaya datang dari segala arah untuk bersaing demi keberuntungan, tetapi mereka semua tampak sangat terkendali. Tidak ada yang berani menimbulkan konflik atau kekacauan, mereka masing-masing mengandalkan keterampilan mereka untuk bersaing demi keberuntungan. Alasannya sederhana, mereka khawatir akan membuat Suyi tidak senang. Waktu berlalu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Wen Xinzhao berhasil mengatasi kesengsaraannya, dengan mulus memasuki alam manifestasi spiritual. Dia sekarang adalah seorang kultivator sejati dari spirit Dao. Cepat, kembali dan masuki pengasingan untuk menstabilkan kultivasimu. Suyi tersenyum, lalu memesan dari jauh. Mengerti. Wen Xinzhao langsung setuju, berbalik, dan kembali ke pengadilan Azureklud. Tidak lama kemudian, King Wan juga menyambut lapisan terakhir dari kesengsaraan kilatnya. Namun, lapisan terakhir benar-benar aneh. Itu berbentuk pusaran keabu-abuan, redup, berdarah ribuan kaki. Aura malapetaka yang dipancarkannya merangsang para pembudidaya terdekat, dan tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah. Tingkat kesengsaraan manifestasi spiritual apa itu? Serangkaian teriakan kaget terdengar. Seperti yang kupikirkan, kesengsaraan King Wan bukanlah kesengsaraan bunga datura biasa. Mata Suyi berkilat. Tahun lalu, dalam perjalanan mereka ke Great Xia, King Wan mengalami kesengsaraan metamorfosis, memperoleh tubuh spiritual. Pada saat itu, dia menghadapi kesengsaraan tabu yang serupa. Karena alasan itulah Suyi membawanya keluar dari Nine Tripod City. Dengan cara ini, dia tidak akan mempengaruhi Wen Xinzhao. Suyi tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia memandang King Wan. Dia tidak yakin kapan itu sampai di sana, tapi gambar pemandangan aneh telah muncul di sekitar King Wan, gunung dan sungai menggantung terbalik dari langit, menghadap ke jurang. Setelah diamati lebih dekat, gambar itu menyerupai mata yang aneh dan acuh tak acuh. Lanskap terbalik adalah pupilnya, kedalamannya seperti jurang yang hampa. Kekuatan misterius itu bergabung dengan potensi laten King Wan lagi. Mata Suyi menyipit. Ini sudah kedua kalinya dia melihat kekuatan misterius itu. First Immortal of the Sword, Chapter 736. Sebelum Suyi punya waktu untuk berpikir, mata aneh di belakang King Wan menatap ke kedalaman awan kesengsaraan di atas kepala. Pada saat itu, petir kesengsaraan berwarna merah darah yang seperti pusaran tiba-tiba mengeluarkan suara yang mengguncang langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya kesengsaraan listrik berwarna merah darah mengalir turun seperti air terjun, melonjak ke gambar mata aneh itu. Setelah menyerap semua cahaya kesengsaraan itu, matanya bersinar menyilaukan seperti miniatur matahari, lalu menyatu menjadi sosok elegan King Wan, sedikit demi sedikit. Kemudian, King Wan sendiri meledak dengan cahaya yang bersinar. Cahaya yang membakar melonjak ke langit, menyilaukan tak terkira. Ini lagi, tatapan aneh muncul di mata Suyi. Dia membalik telapak tangannya, dan giok jiwa misterius muncul di hadapannya. Satu permukaan diukir dengan diagram yang hampir identik dengan mata aneh, sementara sisi lainnya diukir dengan dekrit yang rumit dan berliku-liku. Giok jiwa awalnya milik King Wan. Ketika Suyi pertama kali mendapatkannya, dia tahu bahwa itu terbuat dari pit mendalam penyimpan roh, harta surga dan bumi. Selain itu, dekrit dan diagram tidak diragukan lagi merupakan karya seorang ahli kekaisaran. Inilah mengapa Suyi berani mengatakan dengan pasti bahwa asal-usul King Wan sangat luar biasa. Selain itu, dia menyimpulkan bahwa kekuatan sumber di dalam giok telah lama berubah menjadi merek dan menyatu menjadi potensi laten King Wan. Ketika King Wan menghadapi ancaman mematikan, kekuatan merek akan muncul dan membantunya menghindari bencana. Apa yang terjadi sekarang adalah contohnya. Lapisan terakhir dari kesengsaraan petirnya jauh melampaui kesengsaraan bunga datura, dan itu mengandung aura tabu yang bahkan mengejutkan Suyi. Namun,
King Wan menggunakan kekuatan mata aneh untuk menghancurkan kesengsaraan menjadi bubuk. Wosh gelombang-gelombang. Saat dia merenung, Su Yi memperhatikan bahwa ketika cahaya kesengsaraan menyelimuti King Wan, dia mengalami metamorfosis yang mengguncang bumi. Su Yi segera mengeluarkan satu set pakaiannya dan menyerbu dalam sekejap. King Wan berdiri diam-diam di dalam cahaya yang melonjak, sosok anggunnya diselimuti cahaya spiritual yang halus dan seperti mimpi. Tidak ada 1 inci benang pun yang tersisa di tubuhnya. Bagaimana jika seseorang melihat ini? Bukankah itu mengerikan? Su Yi segera membungkus King Wan dengan pakaiannya. Namun, pemandangan menakjubkan itu tetap ada dalam kesadarannya. Cih, sosoknya semakin baik dan semakin baik, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Sekarang dia memikirkannya, ini adalah kedua kalinya dia melihat King Wan sepenuhnya terbuka. Kecantikan dan sosoknya terasa lebih indah dari sebelumnya. King Wan jelas menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajahnya yang cantik seperti batu giok memerah. Dia tampak seperti ingin sekali membenamkan kepalanya di dadanya dan bersembunyi. Ketika dia melihat betapa pemalunya dia, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Cepat, kembali dan berkultivasi. Luangkan waktu ini untuk menstabilkan basis kultivasi Anda. Kata King Wan, setenang agas. Dengan itu, dia menghilang ke udara tipis, seolah-olah dia melarikan diri. Saat kita menemukan kesempatan yang cocok, sudah waktunya bagi kita untuk berkultivasi ganda, pikir Su Yi. King Wan memiliki fisik yin murni sejak awal. Sekarang dia berada di alam manifestasi spiritual dan dia sudah mengajarinya teknik, kultivasi ganda akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi keduanya. Yin tidak bisa eksis dengan yang, dan yang tidak bisa tumbuh tanpa yin. Kultivasi ganda mengejar pembauran yin dan yang, perpaduan api dan air. Sesaat kemudian, Su Yi menggelengkan kepalanya dan menatap kubah surga yang jauh. Meskipun awan kesusahan telah menghilang, bintang-bintang masih berkelap-kelip, dan langit masih gelap. Hujan cahaya Grendau masih turun dari langit. Keadaan ini sudah berlangsung kurang dari 10 menit. Namun, para pembudidaya dunia hanya berhasil mendapatkan sebagian kecil dari kekuatan ini. Sebagian besar sumber energi Grendau akhirnya bergabung ke benua Azure, berubah menjadi energi vital yang berkembang tak tertandingi yang memelihara semua makhluk hidup. Itu akan terus mengubah segalanya tentang benua. Namun, masih terlalu dini untuk membahasnya. Su Yi berdiri di udara, dan meskipun dia belum melakukan apa-apa, kekuatan sumber Grendau hujan mengalir ke tubuhnya. Saat dia menyerap lebih banyak lagi, benih Azure tumbuh di dalam dirinya. Itu jelas 30% lebih besar dari sebelumnya. Tidak, tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Jauh, seorang kultivator batuk darah, dan basis kultivasinya hancur saat dia jatuh dari surga. Kultivasinya hancur. Dia lumpuh. Yang lain berjuang untuk hujan cahaya Grendau tampak bereaksi terhadap hal ini. Betapapun menakjubkannya kesempatan seperti ini, terlalu banyak lebih buruk daripada terlalu sedikit. Melakukannya secara berlebihan pasti akan menghasilkan serangan balik. Su Yi menggelengkan kepalanya. 1 kali makan tidak cukup untuk menjadi gemuk. Betapapun ajaibnya hujan cahaya, penting untuk menyadari seberapa banyak yang bisa diambil tubuh seseorang. Melampaui batas Anda akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Obat ajaib dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator, tetapi jika manusia biasa mengkonsumsi pil yang sama, mereka tidak akan mampu menahan kekuatannya. Tubuh mereka akan meledak, membunuh mereka. Mengumpulkan cahaya yang dimanifestasikan dari Grendau hampir sama. Para pembudidaya lainnya menganggap adegan ini sebagai peringatan, dan mereka semua menjadi tenang dan menekan keserakahan mereka. Ini memang kesempatan besar, tetapi mereka perlu memastikan bahwa mereka dapat menanggungnya. Beberapa pembudidaya bahkan memutuskan untuk berhenti di sini daripada mengingini lebih banyak. King Ya, jangan serakah. Ketika Su Yi kembali ke Azure Cloud Court, dia melihat King Ya tampak mabuk. Pipinya kemerahan, dan dia terhuyung-huyung. Su Yi tidak bisa tidak menganggap pemandangan itu lucu. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya. King Ya yang gelisah dan kacau seketika melunak, dan dia kembali normal, seolah terbangun dari mimpi. Cepat, duduk dan bermeditasi, perintah Su Yi. Oke, King Ya berkicau, berbalik, dan berjalan kembali ke Azure Cloud Court. Di waktu berikutnya, Wang Jiu dan Kaisar Xia juga berhenti. Mereka tidak lagi mencoba menyerap energi yang jatuh. Jelas, mereka juga telah mencapai batas dari apa yang bisa mereka tahan. Pada akhirnya, hanya orang tua buta, Xuan Ning, dan Ye Sun yang tersisa. Mereka bertiga memiliki situasi yang sama, dan Su Yi tidak mengkhawatirkan mereka. Baik lelaki tua buta dan Xuan Ning telah terluka dalam badai spasial dalam perjalanan mereka ke benua Azure, dan yang tersisa dari mereka hanyalah gumpalan jiwa mereka. Namun, mereka mempertahankan pengetahuan dan pengalaman mereka. Mereka secara alami tahu bagaimana menyempurnakan cahaya Grendau untuk mereka gunakan sendiri. Di puncaknya, Ye Sun adalah kaisar Asura Netherworld yang terkenal di dunia. Dia juga tahu kapan harus berhenti. Su Yi berdiri di sana dengan tenang.
Hujan masih berkumpul ke arahnya dari segala arah. Seperti sungai yang mengalir ke laut. Suyi memiliki benih Azure, jadi dia tentu saja tidak khawatir tidak mampu menanggung arus besar sumber kekuatan Grand Dao yang tak ada habisnya ini. Tidak akan terlambat untuk menerobos setelah mereka mencapai batasnya, pikir Suyi. Dia berencana untuk menerobos juga. Tujuannya adalah alam inkarnasi spiritual. Sementara itu, Libationer ke-9, benih Azure belum muncul. Saya khawatir seseorang telah lama mengalahkan kami sampai habis. Di dalam Dark Immortal Grounds, Sue Ye mengerutkan alisnya. Spirit Lamp of Redemption mengeluarkan cahaya hitam dan berapi-api saat ia menarik dan menyerap hujan Grand Dao. Tidak jauh dari sana, Libationer ke-9 yang kurus terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, "Jangan panik. Biarkan saya menyelidikinya." Saat dia berbicara, dia melepas cermin perak mengkilap dari lengan bajunya dan melayang ke udara. Cermin menyala, dan fluktuasi energi yang dalam dan tidak dapat dipahami terpancar dari permukaannya. Segera setelah itu, serangkaian adegan aneh muncul tercermin di kaca. Beberapa saat kemudian, gambar tiba-tiba membeku. Denin Libationer melihatnya, dan terheran-heran menemukan kota yang luar biasa megah terpantul di permukaan cermin. Di seluruh benua Azure, konsentrasi hujan cahaya Grand Dao di kota ini adalah yang terpadat. Itu jauh melampaui tempat-tempat lain, kata Nin Libationer, tatapannya muram dan suaranya serak. Saya curiga salah satu ahli di dalam kota telah memperoleh benih Azure. Harta karun ini disebut cermin roh penyelidik surga. Itu bisa merasakan perubahan energi langit dan bumi dan mencerminkan pemandangan yang berbeda. Itu sangat mistis. Bukankah itu kota 9 tripod? Seru Cui Jingyan dari tidak jauh. Hati Sueye bergetar, dan dia tampak terperangah. Jangan bilang, Libationer ke-9 bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Itu dia, 9 kota tripod adalah ibu kota kekaisaran Sia besar, tetapi di seluruh kota, hanya satu orang yang dapat secara diam-diam merebut benih Azure sebelum orang lain, dan tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Dan itu adalah Suyi. Sudut bibir Sueye berkedut, dan ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing untuk itu. Dia kabur begitu saja sebelum orang lain. Cui Jingyan tertawa terbahak-bahak, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Aku mengatakannya, bukan. Anda harus paling waspada terhadap Suyi. Tapi bahkan aku tidak menyangka dia akan sangat mampu. Dia tidak memberi kita semua kesempatan sama sekali. Sueye benar-benar tidak waras. Libationer ke-9 memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia menghela nafas. Kita seharusnya sudah menyadari ini sejak lama. Ini adalah seseorang yang menjadi perhatian adjudikator dunia bawah. Bagaimana dia bisa membiarkan benih Azure lolos dari jari-jarinya? Sudah cukup. Berhenti dengan semua desahan. Karena Suyi merebut benih itu, bagaimana kalau kita merebutnya darinya? Cui Jingyan menyarankan dengan gembira. Denin Libationer mendengus dingin, "Jingyan, menurutku kau ingin membalas dendam pribadi. Kami tidak akan tertipu. Jika konflik pecah, Anda akan baik-baik saja. Suyi akan menahan diri untuk menghormati kakekmu. Tapi bagaimana dengan kita? Kita akan habis." Cui Jingyan mengerutkan bibirnya dan menatap Sueye. "Dan apakah kamu bersedia melihat Suyi mendapatkan benih Azure?" Setelah hening sejenak, Sueye berkata, "Aku tidak mau, tapi terus kenapa? Leluhur keluargaku tidak sedekat adjudikator Netherworld. Cui Jingyan menghela nafas kecewa. Betapa sangat membosankan. Keluarga Kunwu Mountain Ye. Benih Azure pasti ada di Nine Tripod City. Ye Xiao mengerutkan alisnya, dan kedalaman tatapannya melonjak dengan niat dingin dan pembunuhan. Begitu keberuntungan besar ini berakhir, kita harus menyelidikinya. Adegan serupa terjadi di setiap faksi puncak benua Azure. Bagaimana mungkin benih Azure muncul di Nine Tripod City entah dari mana? Bajingan Suyi itu pasti ada di balik ini. Bajingan, dia melewati batas. Ini terlalu berlebihan. Berbagai faksi utama terguncang untuk beraksi, dan beberapa orang tua sangat marah hingga hampir batuk darah. Mereka telah menunggu dan mempersiapkan keberuntungan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Mereka telah memeras otak mereka untuk itu, tanpa pernah menyadari bahwa seseorang telah melarikan diri dengan kekayaan terbesar dari semuanya, benih Azure. Siapa yang tidak merasa terkekang? Siapa yang tidak akan merasa mereka menjadi gila? First Immortal of the Sword, Chapter 737. Jurang Meteor. Ketika hujan cahaya Grand Dao turun dari langit, air terjun, yang tak terbatas mengalir ke kedalaman meteor abis, hanya untuk sosok tinggi dan kokoh yang melahap semuanya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Seorang kultivator biasa tidak mungkin menahan kekuatan sebesar itu. Namun, sosok tinggi tegap itu seperti lubang tak berdasar, melahap kekuatan Grand Dao tanpa akhir. Seseorang menghela nafas, dibandingkan dengan Origins of the Azure yang lengkap, menyerap segelintir kekuatan Grand Dao ini seperti mencoba memadamkan api dengan segelas air. Apapun, setelah saya memulihkan beberapa vitalitas saya akan merebut benih Azure.
Hanya dengan memurnikan benih saya memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera yang saya derita di dunia ini. Tirai senja semakin pekat. Jauh di dalam langit, bintang-bintang bergoyang. Di seluruh benua Azure, awan kesengsaraan melonjak saat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memilih momen ini untuk menyambut kesengsaraan mereka. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di seluruh dunia, awan kesusahan melonjak, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Jumlah pembudidaya yang mengalami kesengsaraan melonjak seperti rebung setelah hujan musim semi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. 9 kota Tripod tidak terkecuali. Ketika dia melihat begitu banyak kesengsaraan terjadi sekaligus, bahkan Su Yi merasa seolah cakrawalanya meluas. Hari ini, mereka yang mengalami kesengsaraan sebanyak ikan mas di sungai. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Salah satu kesengsaraan tersebut sangat penting, Suan Ning mengalami kesengsaraan dan memasuki penghindaran butir dari dalam rahim iblis. Namun, Su Yi sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Ketika petir kesusahan yang tebal dan cemerlang menghantam rahim iblis, Suan Ning menggunakan teknik yang luar biasa untuk menetralisirnya, satu persatu. Pada akhirnya, rahim iblis tidak rusak sedikit pun. Suan Ning menetralkan kesengsaraan besar sepenuhnya. Rekan Taois Suan Ning, kekayaanmu memang sebesar surga itu sendiri, kata lelaki tua buta itu dengan iri. Rahim iblis sangat langka untuk memulai, dan terobosannya sangat bertepatan dengan dimulainya zaman Radiant dan hujan cahaya Grendao. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa manfaat yang diperoleh Suan Ning tidak terbayangkan. Kamu menyanjungku, rekan Taois. Bahwa saya menerima manfaat ini hari ini sepenuhnya berkat tuanku. Suara Suan Ning terpancar dari dalam rahim iblis. Baiklah, kamu harus melanjutkan pengasinganmu, kata Su Yi dengan santai. Murid Anda akan dengan tekun melaksanakan perintah Anda, Guru. Saat suara Suan Ning terdengar, Su Yi menyingkirkan rahim iblis. Dia kemudian menatap orang tua buta itu. Ketika Anda memasuki pengasingan, ingatlah untuk memurnikan salah satu pil kondensasi roh mata air kuning. Itu akan membantumu memperbaiki jiwamu. Pria tua buta itu mengangguk setuju. Sebelumnya, Su Yi membagi 6 pil kondensasi roh mata air kuning antara lelaki tua buta, Suan Ning, dan Ye Sun. Ini untuk membantu mereka bertiga memperbaiki jiwa mereka yang rusak. Dan kamu, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Su Yi mengarahkan pandangannya pada kekuatan asal tersegel Ye Sun. Ye Sun berkata dengan sombong, tidak peduli berapa lama hujan berlangsung, aku bisa terus berjalan. Tatapan Su Yi ingin tahu saat dia berkata, tapi jika kamu melakukan itu, kamu akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan semua kekuatan sumber Grendao itu. Saya khawatir Anda harus tetap berada dalam kekuatan asal tersegel Anda untuk sementara waktu. Tanda tanya. Ye Sun menatapnya dengan bingung. Ini untuk yang terbaik, kata Su Yi. Itu akan menyelamatkanku dari masalahmu yang menyebabkan masalah. Lebih penting lagi, tanpamu, telingaku bisa menikmati sedikit kedamaian. Mata Ye Sun melebar. Kakak ipar, aku. Ye Sun baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi Su Yi memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Keberuntungan besar ini hampir berakhir. Jika Anda tidak bergegas dan mengumpulkan hujan cahaya Grendao selagi Anda masih bisa, hanya akan lebih sulit untuk memulihkan basis kultivasi Anda sebelumnya. Ye Sun langsung terdiam. Su Yi juga tidak berbohong. Hujan sudah berlangsung sekitar setengah jam, dan tidak sepadat sebelumnya. Itu bahkan mulai agak jarang. Gemuruh, ledakan, awan kesusahan melonjak di atas kepala. Semua jenis kesengsaraan terungkap, dan guntur dan kilat merajalela, naik dan turun. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Su Yi menyaksikan permainan ini, lalu menyerah pada gagasan menjalani kesengsaraan di dalam batas kota. Jika dia mencoba melakukan terobosan di sini, kemungkinan besar kesengsaraan kultivator lain akan memengaruhinya. Demikian pula, Su Yi telah membawa King Wan keluar kota untuk mengalami kesengsaraan karena takut kesengsaraannya akan mempengaruhi Wen Xinzhao. Seiring waktu berlalu, tirai senja berangsur-angsur surut, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip berangsur-angsur memudar ke langit. Hujan cahaya Grendao yang mengalir ke dunia menghilang sepenuhnya. Malam tiba, di seluruh benua Azure, awan kesengsaraan bergolak. Upaya terobosan itu tidak berkurang jumlahnya, sebaliknya, jumlah mereka hanya bertambah seiring waktu. Su Yi meninggalkan pengadilan Azure Cloud dan tiba di luar kota. Para pembudidaya yang berkumpul di sini sebelumnya sudah mulai bubar. Tanah tak terbatas di bawah langit malam sepi dan sepi. Kadang-kadang, suara guntur kesengsaraan terdengar dari jauh, bergema di seluruh dunia manusia. Su Yi duduk sendirian di atas bukit tidak jauh dari Nine Tripod City, minum dan merasakan langit dan bumi dalam diam. Itu adalah hari keempat bulan keempat, hari tirai dibuka di zaman Radiant. Pada hari ini, bintang-bintang muncul di siang bolong di balik tirai senja. Hujan cahaya Grendao jatuh dari langit, memelihara semua makhluk hidup dan memicu perubahan yang akan mempengaruhi seluruh benua. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk menyerap hujan cahaya, dan banyak yang mengalami kesengsaraan dan menerobos.
Bentang alam juga dipelihara oleh sumber kekuatan Grendao. Semua perubahan ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Sui tahu bahwa Radiant Epoch baru saja dimulai. Di tahun-tahun berikutnya, segala macam situasi yang sulit dipercaya akan muncul di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang tak terduga. Angin malam bertiup, membawa serta gumpalan energi spiritual. Rerumputan tumbuh subur di celah-celah batu besar, gemerisik terdengar saat mereka tumbuh. Bunga kuning lembut tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bergoyang tertiup angin malam. Hal-hal biasa telah berubah total. Mereka penuh dengan kehidupan, dan mereka memancarkan gumpalan spiritualitas. Setelah 30.000 tahun di bawah larangan kegelapan kuno, dunia ini mencapai titik terendah, hanya untuk membalikkan keadaan. Namun, begitu tren ini memuncak, dunia pasti akan menyusut. Urusan duniawi adalah sebuah siklus, apa yang naik, harus turun. Suyi menyesap anggur dan berbisik pada dirinya sendiri, ini adalah dunia besar yang mampu mendukung para ahli imperial, tetapi meskipun demikian, itu tidak bisa ada selamanya, apalagi para kaisar yang menganggap diri mereka abadi seperti matahari dan bulan. Kaisar mungkin tampak seperti makhluk tertinggi dan tak tertandingi, tetapi Dao yang mendalam hanyalah jalan lain dari Grendao. Jalur yang lebih tinggi pasti ada di atasnya. Waktu berlalu, hari demi hari. Bukit yang ditempati Suyi ditutupi rerumputan dan tumbuh-tumbuhan lainnya, dan itu memancarkan kekuatan hidup yang padat. Tapi dia masih belum menerobos. Bukannya dia tidak bisa, tapi itu bukan waktu yang tepat. Dia menjernihkan pikirannya dan mengosongkan hatinya saat dia duduk di sana, menatap pergerakan bintang-bintang. Dia menyaksikan saat siang dan malam bertukar tempat, dan mengamati setiap perubahan di seluruh lanskap sekitarnya. Wen Xinzhao, King Wan, dan yang lainnya datang untuk menemukannya, tetapi Suyi mengirim mereka kembali sambil tersenyum. Dia berkata bahwa dia sedang mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan Grendao, dan ketika desakan itu menyerangnya, dia akan membuktikan daunnya dan memasuki alam penjelmaan spiritual. Meskipun teman-temannya menganggap ini agak aneh, mereka tidak mengganggunya lebih jauh. Di waktu berikutnya, Nine Tripod City hidup, dan semakin sedikit orang yang mengalami kesengsaraan. Namun, keadaan dunia langsung dilanda kekacauan. Di Provinsi Langit Selatan, reruntuhan gua Buddha yang terkubur selama puluhan ribu tahun muncul kembali. Cahaya berapi-api menggerakkan 9 langit, dan nyanyian Sanskerta terpancar ke segala arah. Berbagai faksi utama semuanya bersaing untuk menyelidikinya. Di domain hantu berkilauan, gunung diberkati yang aneh dan tak terduga menerobos tanah dan menjulang ke langit. Spirit Beast mengamuk di Provinsi Cold Key. Gelombang binatang telah mempengaruhi lebih dari 100 kota, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Berita semacam ini menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan kegemparan yang tak ternilai dan insiden berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Sementara seluruh dunia berada dalam kekacauan, Nine Tripod City tetap relatif tenang. Ini adalah wilayah keluarga kekaisaran, dan itu tercakup dalam formasi penghalang penindasan 9 tripod. Selain itu, sosok legendaris yang tak tertandingi seperti Suyi ada di sini untuk menahan benteng. Faksi biasa tidak berani menimbulkan masalah di sini. Ini langka dan berharga. Banyak pembudidaya sekarang melihat kota 9 tripod sebagai tanah murni di masa-masa yang bergejolak. Akibatnya, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dari semua sisi dengan harapan bisa tinggal di dalam kota 9 tripod. Hari ke-11 bulan lunar ke-4. Hari ke-7 setelah munculnya zaman Radiant. Saat senja turun, Wang Jiu bergegas mendekat, terlihat khawatir. Rekan Taois, Pusurong kembali, dan dia membawa seluruh kelompok ahli revolusi spiritual. Dia tidak hanya ingin pergi dengan King Yuan, dia secara khusus mengatakan dia ingin Baleful Metal God kembali juga. Di mana mereka? Kata Suyi dari kursi anyamannya. Dia mengagumi cahaya matahari terbenam yang jauh dan menyala-nyala, dan dia tampak nyaman dan puas. Mereka, Wang Jiu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah kelompok muncul di cakrawala. Pemimpin mereka adalah Pusurong. Seorang pria kurus berambut abu-abu, bermata ungu, berjubah kuning cerah berjalan di sampingnya. Langkahnya santai dan tidak tergesa-gesa, dan ketika dia membuka matanya, itu bersinar dengan jejak perubahan tahun. Selain mereka, kelompok itu termasuk 3 pria dan 1 wanita lainnya. Masing-masing memiliki aura khas dari seorang ahli realem revolusi spiritual. Kamu ekspresi Wang Jiu berubah secara dramatis. Kami mengikutimu ke sini, tentu saja, kata Pusurong dengan senyum tipis. Dia kemudian menoleh ke teman-temannya dan berkata, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Itu Tuan Muda Suyi, sosok yang menantang surga dan tak tertandingi. Dialah yang mengalahkan tetua Pu Hongqian, yang mengakibatkan hilangnya Baleful Metal God. Dia kemudian menoleh ke Suyi dan memiringkan kepalanya untuk memberi salam. Tuan Muda Su, kita bertemu lagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini Penatua Pu Jue. Dia berada di alam revolusi spiritual tahap akhir, dan dia berada di 5 besar di antara kultivasinya di alam langit cerah. Dari kursi anyamannya,
Sui mengalihkan pandangannya ke para ahli rubah bulan ungu. Aku bisa melihat bahwa kamu membuat banyak persiapan kali ini. Pu Surong tersenyum. Jika kamu tidak begitu kuat, kami tidak akan mengumpulkan begitu banyak ahli. Aku memperingatkanmu terakhir kali, bukan? Kata Sui. Bahkan jika leluhur tingkat kerajaan dari rubah bulan ungu muncul, dia tidak akan bisa pergi dengan Nona King Yuan. Saya mendorong Anda untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Cepat dan pergi. Pu Surong tercengang. Para ahli yang menemaninya juga tercengang, dan mereka hampir mengira mereka salah dengar. Tidak perlu menyombongkan diri. Jika Anda bersikeras menentang kami, tunjukkan saja apa yang Anda miliki, kata Pu Jue dengan dingin. Dia berbicara tanpa menghina atau mengejek, tapi sikapnya sangat kuat dan mendominasi. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, niat membunuh yang keras menembus penutup senja. First Immortal of the Sword, Chapter 738. Pu Jue memiliki rambut abu-abu dan mata ungu. Jubah kuning cerah menutupi tubuhnya yang kurus, dan sejak dia membuka mulutnya, dia tampak sangat kuat dan menghina. Tidak seperti pembudidaya revolusi spiritual biasa, darah dan ki-nya sekuat besi dan sepadat gunung. Setiap gerakan memiliki momentum yang mengesankan. Huan Tiansu dan 4 pembudidaya revolusi spiritual lainnya yang telah dibunuh Su Yi sebelumnya bahkan tidak sebanding dengan Pu Jue. Bahkan Ye Changchun dari keluarga Kunwu Mountain Ye sedikit lebih rendah. Sekilas Su Yi tahu bahwa meskipun Pu Jue adalah rubah bulan ungu, dia bukanlah seorang kultivator jiwa. Sebaliknya, dia adalah seorang kultivator tubuh, seseorang yang membuktikan daunnya melalui kekuatan tubuh kedagingannya. Ini agak tidak biasa. Lagi pula, warisan tertinggi rubah bulan ungu semuanya adalah kanon suci sejati dari pengembangan jiwa. Namun, Su Yi dengan cepat mengerti. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Rubah bulan ungu telah menyadari bahwa metode kultivator jiwa sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Itulah sebabnya mereka malah mengirim Pu Jue, seorang kultivator tubuh. Tuan Muda Su, kali ini akan berbeda. Jika memungkinkan, tolong kembalikan Balai Full Metal God kami dan jangan terlibat lebih jauh lagi, kata Pu Surong dengan sungguh-sungguh. Su Yi tertawa. Aku tidak pernah kembali pada kata-kataku. Pu Surong terdiam. Su Yi bangkit dari kursi anyamannya. Kalian rubah bulan ungu sebenarnya agak belak-belakan tentang semua ini, dan kalian tidak pernah menggunakan trik yang berbahaya atau tercela. Jika tidak ada alasan lain, saya tidak akan membuat masalah bagi Anda saat Anda kalah kali ini juga. Pu Surong hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kesannya tentang Su Yi sama sekali tidak buruk. Bahkan setelah kalah darinya, dia tidak terlalu membencinya. Namun, ketegarannya membuatnya sakit kepala yang luar biasa. Kehilangan. Pu Jue mengerutkan kening. Kami belum menentukan pemenangnya. Jangan terlalu terburu-buru. Kamu benar-benar memilih saat yang tepat untuk tiba. Saya akan mengalami kesengsaraan dan menerobos. Tapi kemudian, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Karena itu, Su Yi menunjuk ke langit. Bagaimana kalau kita bertarung di sana? Menjalani kesengsaraan dan menerobos. Pu Surong, Pu Jue, dan yang lainnya tercengang. Baru pada saat itulah mereka mengerti apa yang dimaksud Su Yi. Membaca yang tersirat, dia mengatakan bahwa jika mereka tiba jauh kemudian, lawan mereka tidak lagi menjadi alam manifestasi spiritual Su Yi. Pu Jue berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa menunggu sampai kamu menerobos. Mengingat kultivasi dan statusnya, dia meremehkan mengambil keuntungan dari seseorang seperti ini. Su Yi hanya tersenyum menanggapi. Tiba-tiba, dia berkata, saya kehilangan jejak berapa banyak orang yang mengawasi saya selama beberapa hari terakhir, tetapi bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang berani bertindak sembrono terhadap saya. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Pu Jue mengerutkan alisnya. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka takut padamu? Dengan perasaan sucinya, dia secara alami menemukan banyak orang di seluruh area di sekitar Nine Tripod City menyaksikan apa yang terjadi di sini. Jajaran mereka termasuk beberapa ahli. Su Yi menggelengkan kepalanya. Beberapa dari mereka mungkin takut padaku, tapi yang lebih penting, mereka menunggu kesempatan. Mereka berencana untuk membuat saya lengah saat saya sedang mengalami kesengsaraan. Alis Pu Jue berkerut. Dalam kultivasi, ada banyak pantangan. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan tanpa seseorang untuk melindungi Anda. Melakukan hal itu memudahkan musuh untuk mengeksploitasi kerentanan Anda dan merusak terobosan Anda. Sepanjang sejarah, banyak tokoh perkasa telah binasa karena musuh masuk ke gua abadi mereka dan memengaruhi kondisi mental mereka saat mereka mengalami kesengsaraan. Penggarap seperti itu dihancurkan, tubuh dan jiwa. Karena kamu tahu itu, kenapa tidak bersembunyi di Nine Tripod City? Mengapa tetap di sini? Tanya Pu Jue. Kesengsaraan seperti ini tidak bisa menghentikanku, kata Su Yi dengan tenang. Apa yang saya katakan adalah, Anda dipersilakan untuk mencoba mengganggu dan memanfaatkan kesengsaraan saya juga. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menunggu dan melihat apakah musuh saya berhasil merusak upaya terobosan saya. Kedua opsi tersebut sangat menguntungkan bagi Anda, dan keduanya juga akan menghemat banyak waktu dan tenaga saya.
Keheningan total menyambut deklarasi ini. Mata Wang Jiu melotot. Kenapa dia begitu memperhatikan musuhnya di saat seperti ini? Bahkan Pu Jue, Pu Surong, dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak pernah menduga bahwa Su Yi akan mengatakan hal seperti itu. Tidak perlu. Pu Jue dengan tegas menolak. Tawaran Su Yi hanya membuatnya semakin tidak mau mengambil keuntungan darinya. Kalau begitu mari kita bertarung, kata Su Yi. Dia naik ke udara, tiba di bawah kubah surga. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke seluruh Nine Tripod City yang jauh dan daerah sekitarnya. Seseorang akhirnya tidak bisa menolak mengambil tindakan terhadap Su Yi. Semua orang mengatakan bahwa Su Yi memiliki benih Azure. Itulah kekayaan terbesar dari Radiant Epoch. Siapa yang tidak akan bermata merah karena keserakahan karenanya? Tunggu saja, kami pasti siap untuk tontonan. Percakapan bisik-bisik muncul di seluruh Nine Tripod City dan daerah sekitarnya. Su Yi secara alami tidak mengindahkan mereka. Namun, dia memperhatikan bahwa lelaki tua buta itu, Kaisar Xia, Wen Xinzhao, dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, mereka merasa bahwa dia dalam masalah. Jangan mendekat, Su Yi mengirimkan peringatan. Tonton saja pertunjukan dari pinggir lapangan. Di seluruh area sekitarnya, ikan dan naga berbaur, dan arus bawah gelap melonjak di bawah permukaan. Tindakan sekecil apapun dapat memiliki efek yang luas, dan akan mudah terjadi kesalahan. Dia tidak ingin Wen Xinzhao dan yang lainnya terlibat dalam hal ini. Dia sendiri yang bisa menangani badai seperti ini. Suara mendesing. Pu Jue melayang ke udara dan menatap Su Yi dari kejauhan. Di bawah naungan senja, sosok kurusnya diam-diam melonjak dengan kekuatan darah dan ki yang meluap, seperti gunung berapi di ambang letusan. Dan roda bulat sempurna selebar 10 kaki muncul di belakangnya. Itu adalah warna emas dewa, dan saat beredar, itu memantulkan gunung dewa ilusi. Gunung itu menjulang tinggi dan megah, dan memancarkan keilahian. Ledakan, seluruh bentangan langit berguncang, dan awan-awan menyebar. Aura Pu Jue segera mengejutkan para penonton, mengejutkan banyak orang. Seorang pembudidaya tubuh realem revolusi spiritual tahap akhir. Dan satu dengan roda roh Grand Dao tingkat pertama juga. Dari mana datangnya orang seperti ini? Semua orang terkejut dan tidak yakin. Dia memurnikan darah, ki, roh, dan dagingnya menjadi satu, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan tubuh emas Buddha yang abadi. Dia memang mengesankan. Tidak heran dia adalah salah satu dari 5 pembudidaya revolusi spiritual terkuat di alam langit cerah, pikir Su Yi. Jika Anda mau, kata Pu Jue. Jubahnya berkibar di sekelilingnya, dan kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Auranya yang berat dan agung melonjak ke langit, menakutkan di luar batas. Di benua Azure modern, seorang kultivator revolusi spiritual seperti Pu Jue tidak diragukan lagi adalah seorang ahli puncak. Su Yi dengan halus memiringkan kepalanya tetapi tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia benar-benar tidak mau menunda lebih jauh. Dia melangkah ke udara, jubahnya bergoyang di sekelilingnya saat dia memukul Pu Jue. Ledakan, itu hanya kepalan tangan sederhana, tanpa sedikit pun berkembang, tapi itu menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk menjungkirbalikkan gunung dan laut. Pada level Su Yi, setiap gerakan memanfaatkan kekuatan lingkungannya, dan setiap gerakan mengandung keajaiban Grand Dao. Pukulannya mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya, kekuatannya tak terduga. Ekspresi Pu Jue dingin dan keras. Dia juga melemparkan pukulan. Dia tidak meremehkan Su Yi, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Cahaya keemasan Grand Dao tersebar di sekitar tinjunya, menerangi pemandangan. Itu bahkan merobek celah lurus sempurna di langit, yang bergemuruh seperti guntur. Persis seperti itu, pertempuran besar pecah. Ledakan, langit tampak runtuh. Cahaya ilahi meledak, dan arus yang bergolak menyapu keluar. Saat Su Yi dan Pu Jue bentrok, mereka seperti dewa yang berperang. Dalam sekejap mata, mereka bertukar ratusan pukulan, dan pertempuran mereka mengguncang seluruh bentangan langit dan bumi. Bahkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Tanpa kecuali, para penonton tercengang. Pu Jue kuat. Kekuatan fisiknya sebanding dengan harta spirit Dao, dia seperti gunung dewa yang menjulang tinggi dan megah. Setiap gerakannya kuat dan mendominasi. Bahkan menonton dari kejauhan terasa sangat menindas. Momentum tingkat realem revolusi spiritualnya membuat banyak orang tercengang. Bahkan Kaisar Xia, Wang Jiu, dan yang lainnya tertegun. Pu Surong mengundang pakar top sejati kali ini. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang secara bertahap menyadari bahwa sekuat Pu Jue, dia tidak dapat menekan Su Yi. Sebaliknya, Su Yi menekan serangannya, satu demi satu. Baniset Immortal Su benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia bahkan dapat bersaing dengan kultivator revolusi spiritual yang begitu kuat meskipun basis kultivasi manifestasi spiritualnya. Dia terlalu kuat. Teriakan kaget terdengar. Su Yi bertarung di dua alam, tapi dia tetap menekan lawannya, selangkah demi selangkah. Siapa lagi di bawah langit yang bisa mencapai ini? Ekspresi Pu Surong dan teman-temannya penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Kali ini, mereka datang dengan persiapan.
Su Yi bisa melawan metode kultivator jiwa. Untuk menghindari itu, mereka melangkah lebih jauh dengan membawa Pujue, sosok puncak di antara para pembudidaya revolusi spiritual. Siapa yang mengira bahwa meskipun kekuatan mengerikan dari fisik Pujue, dia tidak berdaya melawan Su Yi? Tentu saja mereka terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mati? Teriakan ledakan bergema di seluruh langit, mengguncang langit. Pujue menyerang dengan sekuat tenaga, auranya menembus langit dan bumi. Roda rohnya yang bercahaya berputar di sekelilingnya, berkilau seolah-olah itu telah ditempa dari emas ilahi, membuat auranya yang kuat semakin menakutkan. Penggarap tubuh melihat tubuh mereka sebagai harta karun, dan mereka sepenuhnya menggali potensi laten mereka. Penggarap tubuh yang sangat kuat bisa menang bahkan 10 lawan 1. Dan Pujue tidak diragukan lagi adalah sosok puncak di antara para pembudidaya tubuh. Basis kultivasinya telah jauh melampaui orang-orang sezamannya. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh kultivator revolusi spiritual tingkat rendah seperti Huan Tiansu. Bahkan Ye Changchun, sesepuh dari keluarga Ye Gunung Kunwu, akan merasa sulit untuk menangkis serangan tirani seperti itu. Tapi sekarang, melawan realem manifestasi spiritual Su Yi, Pujue tidak maju bahkan 1 inci pun selama pertempuran mereka. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan banyak seni rahasia yang menggetarkan surga, tetapi Su Yi menetralkan setiap serangan. Jika Pujue bisa melawan 10 lawan seorang diri, maka Su Yi bisa menembus 10.000 kemampuannya sendiri. Bahkan Pujue menyadari hal ini, dan ekspresinya dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia datang ke sini dengan pemahaman tentang Su Yi, itulah sebabnya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Dia hanya tidak berani memperlakukan Su Yi sebagai kultivator rim manifestasi spiritual biasa. Meski begitu, dia tidak akan pernah menduga bahwa pemuda seperti Su Yi akan memiliki basis kultivasi yang luar biasa kuat. Kamu telah meningkatkan kultivasimu ke tingkat yang luar biasa. Kamu adalah lawan pertama yang kutemui sejauh ini yang layak mendapatkan kekuatan penuhku. Su Yi mengangguk puas. Tapi sebaiknya kau membiarkan pembantumu bertarung denganmu. Jika tidak, Anda pasti akan kalah. Deklarasi ini mengejutkan semua orang yang hadir. Pujue tahu bahwa Su Yi tidak berniat meremehkan atau mengejeknya. Meski begitu, dia sama sekali tidak menyukai perasaan ini. Pusurong, sementara itu, tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Tanpa ragu, dia memerintahkan, cepat, kalian semua menyerang bersama. Kita juga tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Keempat ahli rubah bulan ungu di sampingnya saling memandang, lalu menyerang tanpa syarat. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.